Salam, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudaraku berada, saya percaya kasih dan anugerah Allah selalu melingkupi kehidupan dari saudara-saudaraku. Dengan penuh kasih, Tuhan menganugerahkan kesehatan serta nafas kehidupan di pagi hari yang cerah ini. Saudaraku, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita melalui renungan di pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, sungguh mulia kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami yang boleh kami nikmati dan kami boleh rasakan di pagi ini. Atas penyertaan-Mu Tuhan, kami boleh menikmati hidup kami di pagi hari ini. Bapa yang baik, sebelum kami melakukan aktivitas kami hendak mendengarkan kebenaran akan firman-Mu Tuhan melalui renungan di pagi hari ini. Bukakanlah hati dan pikiran kami. Roh Kudus-Mu lah Tuhan yang mengajari kami, membimbing kami, dan memberikan pengertian bagi kami supaya kami mengerti ya Bapa apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Mu bagi kami di pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau juga mengurapi dan memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, biarlah Engkau selalu menyembunyikannya di belakang salib-Mu, sehingga Engkau yang memperlengkapi dan memberikan kemampuan bagi hamba-Mu. Ketika firman-Mu dinyatakan, kebenaran-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan bagi kita di pagi hari yang indah ini tertulis di dalam Amsal 13 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kitab Amsal adalah kitab yang berisikan tentang nasihat, pengajaran tentang kehidupan dalam kebenaran, dalam keadilan, dan kejujuran yang penuh hikmat dari Tuhan. Kita umat manusia sebagai makhluk sosial, tentunya kita tak akan bisa hidup seorang diri saja. Kita pasti butuh kehadiran orang lain untuk kita dapat bekerja sama dengan tujuan atau kepentingan bersama, seperti teman atau sahabat yang kita
menjadikan kerabat di dalam kehidupan kita. Orang lain, teman atau sahabat yang bagaimanakah yang dikehendaki oleh Tuhan melalui firman-Nya pada pagi hari ini? Saudaraku, pagi hari ini melalui firman-Nya di dalam Amsal 13 ayat yang ke-20 ini, Tuhan menasehati dan mengingatkan kepada kita semua agar kita benar-benar masuk dalam lingkungan pergaulan yang baik, dalam lingkungan yang bijak. Terlebih saudaraku, sekarang ini di zaman milenial bukanlah hal-hal yang semakin baik yang kita temui, yang kita dapatkan. Semua serba ada dan sangat mudah mendapatkannya. Terlebih kehidupan generasi muda-mudi tentu sangat rentan dalam dunia pergaulan di zaman milenial sekarang. Terkadang anak-anak zaman sekarang pengen dianggap hebat, pengen dianggap gaul, atau dianggap supaya lebih keren, hingga lupa diri, sehingga tidak sedikit muda-mudi kita terjerumus di dalam pergaulan bebas. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergaulan menunjukkan siapa dan akan menjadi apa kita di masa yang akan datang. Karena jika kita bergaul dengan orang bijak, maka dengan sendirinya kita akan menjadi bijak. Tetapi jika kita bergaul dengan orang yang buruk perilakunya, maka dengan sendirinya akan terpengaruh dengan perilaku buruk juga. Saudaraku yang terkasih, hidup sebagai orang yang percaya, orang yang mengasihi Tuhan, kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai dasar atau landasan kita di dalam membangun hubungan atau pergaulan dengan orang lain. Kita diperingatkan untuk berlaku bijak dalam memilih dengan siapa kita membangun suatu hubungan. Seperti halnya Raja Yosafat ketika bergaul atau menjalin hubungan dengan orang fasik, yaitu orang-orang yang tidak mengindahkan kebenaran, menganggap remeh perintah Tuhan, atau orang-orang yang selalu melakukan kejahatan dan berhati busuk. Mengetahui hal ini yang terjadi di dalam lingkungan atau pergaulan Raja Yosafat, Yehu bin Hanani, seorang nabi Allah, memperingatkan Raja Yosafat agar mengakhiri pergaulannya terhadap orang-orang fasik itu. Karena kalau dibiarkan, saudaraku, akan berakibat fatal bagi dirinya Raja Yosafat dan kerajaan yang dipimpin oleh Raja Yosafat, serta murka Allah akan terjadi terhadap diri Raja Yosafat. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melihat dan mendengar apa yang terjadi terhadap Raja Yosafat, kita harus benar-benar berhati-hati di dalam pergaulan kita, di dalam kita memilih teman yang seturut dengan apa yang Tuhan mau dan penuh hikmat daripada Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berhati-hatilah ketika kita memilih teman, sahabat, atau orang lain yang kita buat menjadi kerjasama di dalam kehidupan kita atau di dalam pergaulan kita. Terlebih di zaman yang serba canggih sekarang ini,
hanya dengan pergaulan yang sehat sajalah kita dapat dibentuk menjadi orang yang sehat juga. Oleh karena itu saudaraku, mari jadikanlah firman Tuhan dasar hidup kita yang paling mendasar untuk menuntun kita, untuk membentengi kita di dalam menjalani kehidupan ini menjadi kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami supaya kami tetap berhikmat, memohon kepada Engkau ya Allah di dalam segala sesuatu kegiatan di dalam pergumulan kehidupan kami. Kami boleh Tuhan masuk di dalam pergaulan-pergaulan yang menjadi kesukaan bagi Tuhan. Ketika kami bergaul dengan orang-orang yang dikehendaki oleh Engkau Tuhan, pastilah kami melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami hikmat marifat dari Engkau ya Allah, sehingga ketika kami bergaul, kami tidak salah pilih teman, kami tidak salah pilih sahabat, tetapi kami boleh dituntun oleh Roh Kudus-Mu, sehingga pergaulan kami benar-benar pergaulan yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapa yang baik, jadikan kami senantiasa pelaku-pelaku daripada firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau melandaskan kehidupan kami, mendasari kehidupan kami dengan firman Tuhan yang boleh menjadi penuntun dan menjadi benteng di dalam kehidupan kami. Bapa, pada pagi hari yang indah ini kami juga mohon untuk kehidupan kami selanjutnya. Sertai dan berkati kami. Terlebih Tuhan, kepada hamba-hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu dimanapun mereka berada, di pelosok-pelosok muka bumi ini, yang tidak terjangkau oleh banyak orang. Tuhan, Engkaulah yang mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Engkaulah Tuhan yang memperlengkapi apa yang menjadi keharusan bagi mereka untuk memberitakan firman-Mu. Engkau juga yang memampukan mereka Tuhan, ketika mereka tidak bisa atau tidak mampu. Engkau yang memperlengkapi mereka Tuhan Yesus, sehingga melalui hamba-hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa yang boleh dibenangkan dan bersuka cita menyatakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami. Biarlah pimpinan daripada Roh Kudus menyertai kami, bahkan membentengi kami senantiasa, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, boleh selalu menyukakan hati orang lain dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan pelaku-pelaku daripada firman-Mu dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih anugerah dari Allah Bapa, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.